Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa diberi nafas ya. Keluasan berpikir, keluasan rezeki, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas meskipun suasananya dalam kondisi masih pandemi COVID-19. Namun saya harapkan ini tidak mengurangi semangat para mahasiswa sekalian ya untuk tetap kuliah. Karena apapun itu, kuliah ini merupakan satu langkah awal Anda untuk menggapai impian dan cita-cita serta masa depan Anda. Tapi kata kunci keberhasilan Anda itu nanti akan terletak dari kemauan, semangat, kemandirian, dan keteguhan Anda, keyakinan Anda di dalam menggapai impian dan cita-cita Anda. Saya sebagai dosen baru ya, yang baru pertama kali mengajar juga di kelas B1 ini, saya pada semester ini diberikan tanggung jawab untuk mengajar di kelas B1 ini mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, tapi kemudian dikemas karena ini MBKM dan kita sekarang ada di revolusi industri 4.0 dan ini kita masuk di era digitalisasi sehingga sistem informasi manajemen ini diharapkan nanti dikaitkan dengan digitalisasi era. Saya perkenalkan dulu terlebih dahulu, nama saya Rasi Alimuddin. Background pendidikan saya sebetulnya lebih fokus ke strategic ya. Strategic management. S1 saya strategic marketing, S2 saya strategic SDM, S3 saya strategic daya saing. Dan ke spesialisasi saya sebagai dosen, saya associate professor untuk bidang manajemen strategik. Sehingga nanti ketika kita bicara sistem informasi manajemen digital di sini, saya akan lebih memfokuskan, menekankan kaitannya dengan strategik. Karena beberapa hasil riset saya juga sekarang sudah mengcombine antara manajemen strategik dengan sistem informasi. Jadi beberapa haki saya terkait dengan sistem informasi daya saing, kemudian sistem informasi kinerja berbasis balance scorecard, kemudian juga ada sistem informasi untuk penentuan dana bantuan bagi UMKM. Jadi ada 3 hasil riset saya yang didanai oleh pemerintah. Kemudian dari hasil riset saya itu menghasilkan sebuah program aplikasi di bidang sistem informasi manajemen. Ya. Itu sekilas tentang profil saya. Kalau expertise saya sebagai dosen, sebetulnya saya menjadi dosen itu karena panggilan. Background saya lebih banyak ke praktisi. Saya adalah praktisi di bidang manajemen. Dalam hal ini saya pernah menjabat sebagai manajer marketing, saya pernah menjabat sebagai manajer HRD, direktur HRD, kemudian di pendidikan juga saya di level manajemen, saya mulai dari 0 sampai kemudian jadi rektor terakhir. Ketika kemudian saya melihat tren ke depan dunia ini, pendidikan itu larinya ke kompetensi, maka kemudian saya sekarang berfokus di dunia kompetensi. Saya mendirikan lembaga sertifikasi profesi yang diinisiasi oleh Asosiasi Human Capital, dan ini didirikan oleh industri. Saya ditunjuk oleh teman-teman untuk menjadi salah satu pendiri dan memimpin lembaga sertifikasi profesi tersebut. Karena tren ke depan nanti kalau kita melihat dari
undang. Jadi sistem pendidikan di kita ini ada dua payung. Dipayungi oleh undang-undang, satu adalah berbasis profesi, yang satu berbasis pendidikan. Yang berbasis pendidikan nanti ijazah akademik Anda itu gelar sarjana, kemudian gelar pendidikan vokasi dan lain-lain. Tapi yang kemudian berbasis profesi ini yang bicara tentang kompetensi yang harus dikalibrasi, divalidasi setiap 3 tahun sekali, itu harus diupdate kompetensi Anda, ya meskipun kadang-kadang updatingnya tidak harus dites seperti Anda kuliah, tapi updatingnya itu bisa melalui portofolio bisnis, pekerjaan Anda, dan lain-lain. Jadi sekarang trennya ke sana. Ya, maka dari itu saya berfokus ke situ. Jadi nanti ketika Anda nanti akan banyak mengeksplor pertanyaan, monggo silahkan dieksplor sesuai dengan spesialisasi yang saya miliki. Kemudian yang kedua, saya juga menginginkan para mahasiswa memanfaatkan ya momentum ini. Kalau zaman saya dulu kuliah itu enggak ada dosen menawarkan, kemudian dosen proaktif itu enggak ada. Jadi mahasiswanya yang harus proaktif. Zaman saya dulu kuliah, kalau mahasiswanya diam ya kita nggak tahu apa-apa. Sehingga jujur ketika saya kuliah dulu, saya lebih banyak mendapat ilmu itu justru dari luar. Saya menjadi volunteer di Lembaga Manajemen Jawa Timur, kemudian saya menjadi volunteer di beberapa LSM, saya menjadi volunteer di perusahaan. Itu yang kemudian membuat saya memiliki kayak pemikiran, dan itu pun sampai hari ini saya masih merasa seperti gelas kosong. Jadi saya tidak menutup kemungkinan karena sekarang ini dunianya sudah dunia digital ya. Ada kalanya mungkin mahasiswa bahkan lebih pintar daripada saya, atau mahasiswa lebih menyerap informasi lebih dahulu daripada saya. Sehingga metode perkuliahan yang saya lakukan, kita akan selalu banyak sharing, diskusi, dan itu saya harapkan nanti akan bisa memperkaya Anda dan saya, dan kita adalah sebagai manusia-manusia pembelajar ya. Jadi kita memang harusnya merasa menjadi seperti gelas kosong. Jadi apapun itu nanti dalam pengerjaan tugas, jawaban Anda, jika Anda misalkan memiliki satu jawaban yang berbeda dengan saya, tapi Anda argumen dan rujukannya kuat, saya akan menerima jawaban Anda. Jadi itu yang selama ini dikenal oleh mahasiswa saya. Kemudian fokus saya juga lebih ke outcome sebetulnya dalam pembelajaran itu. Saya berharap apa yang saya ajarkan itu berimpact, berdampak. Ya meskipun saya di sistem informasi manajemen ini sebetulnya kalau saya lebih penguatannya ada lebih pada bisnis proses, karena keahlian saya adalah di strategik ya. Baik itu strategik IT maupun strategik bisnis. Tapi kaitannya dengan yang berbau software, kemudian hardware, dan lain sebagainya, itu nanti akan lebih ditekankan oleh teman-teman yang background-nya memang sarjana komputer. Dan tim teaching saya di sini ada Pak Ahmad Zaki Falani, dia juga tim teaching, tim riset saya, dia selalu menggawangi untuk ketika saya sudah membuat sebuah arsitektur sistem di bidang IT, kemudian arsitektur sistem itu diterjemahkan ke dalam bahasa program dan kemudian diwujudkan dalam bentuk aplikasi. Jadi itu tahapan prosesnya seperti itu. Nah, sebelum saya masuk kepada topik materi kita pada mata kuliah hari ini, di pertemuan pertama kita akan membahas tentang pengantar sistem informasi manajemen yang terkait dengan nanti era digital ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan terkait dengan mekanisme perkuliahan dan perkenalan saya, mungkin bisa dari mahasiswa sebelum saya masuk ke pertemuan pertama pada topik pertama, ada perwakilan yang memperkenalkan diri dan hope-nya apa terhadap mata kuliah ini, impiannya, cita-citanya, yang kemudian yang mau dicantolkan terhadap mata kuliah ini apa, sehingga saya sebagai dosen pengajar, saya akan mencoba meramu apa yang saya ajarkan, yang saya sampaikan, sesuai dengan apa yang Anda minta. Jadi sebetulnya kalau
kita boleh jujur ya, di beberapa perguruan tinggi, baik di luar negeri maupun perguruan tinggi yang di Indonesia, itu jika terkait dengan kompetensi mahasiswa, itu mereka akan selalu melakukan feedback terhadap mahasiswanya. Maka dari itu ini saya akan mencoba membuat feedback kira-kira apa yang Anda inginkan, dan berdasarkan coverage itu kira-kira apa yang bisa saya penuhi terhadap apa yang Anda inginkan, supaya saya juga nanti pembahasannya tidak melebar, dan RPS saya juga saya sesuaikan nantinya dengan hub Anda dan titipan capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah ditentukan oleh Kaprodi. Baik, mungkin perkenalan saya minta perwakilan satu dari mahasiswa dan satu dari mahasiswi. Mungkin dari mahasiswa saya minta Mas Muhammad Solahuddin mungkin memperkenalkan diri. Silakan, Mas. Nama saya Muhammad Salahuddin Hidayat. Saya berusia 23 tahun. Ya. Sudah itu aja. Sekarang udah bekerja? Iya Pak, bekerja Pak. Terus impiannya apa? Impian. Jadi Apa manajer mungkin? Entrepreneur mungkin Pak. Entrepreneur. Oke. Jadi harapannya kuliah ini sebagai penunjang untuk Anda bisa menjadi seorang entrepreneur ya? Amin. Ya. Oke, coba nanti saya kaitkan itu juga dengan itu. Kemudian untuk mahasiswi, mungkin Mbak Ketua Kelas, Mbak Foni, saya minta untuk memperkenalkan diri. Silakan Mbak Foni. Perkenalkan, nama saya Foni Dwi Citrawati. Saya umur 18 tahun, Pak. Impiannya, cita-citanya jadi apa, Mbak? Cita-cita dan impian saya pengen jadi pengusaha, Pak. Kayak pembisnis gitu, iya. Oke. Jadi rata-rata memang menarik ya. Mahasiswa-mahasiswa milenial sekarang ini impiannya hampir sama di beberapa perguruan tinggi, rata-rata kepingin jadi pengusaha. Itu pilihan yang tepat dan benar. Ya. Karena ketika kita, tapi yang perlu diingat, ketika Anda menetapkan untuk menjadi pengusaha, ya, maka itu adalah pilihan yang tepat dan benar. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan, bagaimana melakukan supaya Anda menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang benar. Ya. Saya kebetulan, ya memang kadang-kadang ada makomnya ya. Saya banyak membantu teman-teman mahasiswa saya, alumni saya, dia menjadi sukses. Tapi saya sampai dari dulu masih jadi begawan saja. Jadi sebetulnya saya background saya sejak kecil sama seperti Anda. Saya menginginkan menjadi pengusaha. Sehingga obsesi saya pada saat itu, saya ingin sukses jadi pengusaha, tapi saya tidak pengusaha besar. Saya memang mengkhususkan diri menjadi pengusaha kecil dan menengah. Sehingga saya banyak berkreasi di bidang itu. Kemudian dengan teman-teman saya mendirikan provider namanya BDS Provider, Business Development Service Provider, yang dulu digawangi oleh Swiss Contact. Saya menjadi salah satu sekjennya. Itu ketika saya masih muda dulu, baru lulus, kemudian saya berkembang ke sana. Jadi sempat juga saya mendirikan beberapa perusahaan. Cuman ya itu tadi kembali bahwa setiap orang nanti akan sesuai dengan talentnya. Jadi di dalam NLP Business Coach, kemudian saya certified di bidang NLP Business Coach ya, bahwa seseorang itu harus berkembang sesuai dengan talent. Dan talent itu ternyata pemberian. Maka dari itu, ini belum diungkap, tapi beberapa hasil riset juga sudah menunjukkan bahwa yang namanya DNA manusia itu tidak hanya sekedar menunjukkan hubungan biologis, tapi di situ juga sudah ditentukan dia memiliki kecenderungan penyakit apa, emosinya seperti apa, kejiwaannya seperti apa, bahkan talentnya itu sudah ditentukan. Ya. Ketika dulu ibu saya bilang, sudahlah kamu tekuni di bidang pendidikan saja, karena talentmu di situ. Saya nggak percaya.
mimpi saya pengusaha, Bu. Saya akan kejar itu. Dan ternyata memang ada satu karakter di saya yang saya tidak bisa menjadi seorang pengusaha yang handal, sukses. Mungkin secara manajemen saya bisa, tapi ada karakter kejiwaan, karakter pribadi yang habit, personality yang itu tidak menunjang. Ya, jadi itu yang akhirnya membuat beberapa usaha saya itu apa istilahnya, bukan bangkrut ya, tutup, sukses, tutup, itu karena faktor saya orangnya tidak tega ketika bermitra. Saya lebih mengedepankan aspek hubungan manusiawi daripada hubungan bisnis. Itu yang membuat banyak saya gagal dan berkali-kali seperti itu. Tapi ketika saya mengarrange, membantu, mensupport beberapa pengusaha, itu alhamdulillah jadi mereka sukses. Saya pernah mensupport alumni, kemudian dia dulu bimbingan mahasiswa saya, alumni, saya didik dia, saya arahkan, kemudian akhirnya dia menjadi sukses. Itu juga banyak, oh berarti memang makomnya di situ dan kepuasannya memang di situ. Jadi itu yang penting, bahwa ketika Anda punya mimpi, Anda harus kejar mimpi itu. Anda jangan sampai berhenti. Mungkin desainnya berbeda. Saya misalnya, saya gagal untuk menjadi pengusaha yang sukses, tapi saya berhasil untuk menciptakan orang lain atau menciptakan orang-orang yang saya didik untuk menjadi pengusaha yang sukses. Nah, itu makomnya nanti seperti itu menjadi beda. Ini para teman-teman mahasiswa sekalian sebagai prolog pembukaan. Jadi tetap semangat, tetap meraih prestasi, dan yang terpenting adalah Anda harus yakin terhadap mimpi Anda, cita-cita Anda. Itu yang menjadi keywords, kata kunci. Saya pernah mendampingi banyak orang yang akhirnya dia sukses, itu kata kuncinya ternyata di situ. Baik, saya akan share materi saya pada pertemuan pertama ini. Kelihatan ya? Sudah bisa diterima materinya? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik. Bisa. Jadi, kita pada pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang bagaimana sih sebetulnya sistem informasi manajemen yang terkait dengan digital. Ya. Jadi, CPMK pada mata kuliah ini yang dibebankan, itu diharapkan mahasiswa ketika selesai mengikuti mata kuliah ini, dia mampu memahami dan menerapkan sistem informasi manajemen berbasis digital untuk mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi, baik itu pada tingkat operasional maupun pada level strategik ya. Level strategik, kalau kita ngomong hierarki manajemen, itu ada top manajemen, ada middle manajemen, ada low management. Kemudian berdasarkan analisis data dan informasi itu, maka kemudian itu bisa menunjang keputusan-keputusan manajerial yang tepat dan cepat ya. Atau kalau kaitannya dengan manajemen, berarti mengambil keputusan manajerial yang efektif dan efisien. Maka dari itu sebetulnya ranah sistem informasi manajemen itu lebih baseline-nya adalah lebih pada bagaimana kita bisa menentukan visi, misi, tujuan, dan goal yang jelas, yang konkret. Kemudian berdasarkan visi, misi, tujuan, dan goal yang konkret itu bisa diturunkan menjadi satu arsitektur sistem. Ya, baik itu pada sistem operasional yang terkait dengan sumber daya manusia maupun sistem operasional yang terkait dengan sumber daya yang lainnya, termasuk juga sumber daya teknologi informasinya. Nah, pada pertemuan pertama ini, saya akan memberikan sebuah gambaran, menjelaskan tentang bagaimana sih sebetulnya konsep sistem informasi manajemen digital itu dan peranannya di dalam mengambil keputusan manajerial. Ya. Pertama, apa sih sebetulnya sistem informasi itu? Kalau kita ngomong sistem informasi itu sebetulnya bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sistem informasi manual dan yang kedua adalah sistem informasi berbasis komputer. Ya.
Jadi sesuatu yang dimanualkan secara tradisional Anda ketika menyusun sebuah sistem, biasanya sistem itu gampangannya dalam bentuk bagan, alur, yang itu menunjukkan sebuah flowchart. Flowchart itu menunjukkan sebuah aliran aktivitas. Aliran aktivitas, kemudian setiap aktivitas itu akan menunjukkan sebuah output yang dihasilkan dari setiap aktivitas. Ya. Kemudian setiap aktivitas itu juga akan menunjukkan di situ ada proses pengambilan keputusan. Berdasarkan bagan alur secara manual itu, kemudian untuk mempercepat itu dibuatlah berbasis sistem informasi atau berbasis computerized. Ya. Tapi sekarang kita ngomong ada sistem cloud dan lain sebagainya, jadi sistem informasi juga akan berkembang. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya ya. Sehingga CBS ini akhirnya selanjutnya disebut sebagai sistem informasi. Ini perkembangannya. Sehingga jenis sistem informasi itu kecenderungannya akan menggunakan komputer ya, sebagai tools-nya supaya sistem informasi itu bisa berjalan dengan cepat ya. Sehingga beberapa para ahli mendefinisikan sistem informasi itu sebagai kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, teknologi yang kemudian diorganize untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Ya. Jadi kata kuncinya di situ dirancang, ditransformasikan, tapi kata kuncinya adalah sistem informasi yang dibuat itu harus bisa menunjang para pengambil keputusan, para pengambil kebijakan untuk bisa mengambil keputusan yang cepat, yang itu keputusan yang cepat dan tepat, yang kemudian itu akan meningkatkan efisiensi daripada pengelolaan organisasi atau perusahaan. Ya. Jadi kata kuncinya di situ, di sini juga sistem informasi itu pasti di situ akan mengkoordinasikan sumber daya yang ada sumber daya manusia, sumber daya komputer, kemudian mengubah itu menjadi satu proses bisnis. Kalau kita ngomong sebuah proses bisnis, berarti di situ ada input, ada proses, ada output, kemudian ada outcome. Inilah yang kemudian dibangun arsitekturnya, sistemnya yang nantinya itu bisa dibuat dalam bentuk computerized, bahkan sekarang bisa dibuat dalam bentuk digitalisasi yang itu bermuara pada cloud yang itu akhirnya membuat tingkat kecepatannya menjadi tinggi. Jadi ada yang berbasis web, berbasis Android, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sistem informasi manajemen sendiri itu apa? Kalau kita ngomong manajemen, ingat bahwa ketika kita bicara manajemen itu berarti kita bicara tentang fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen. Nah, minimal fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen itu adalah POAK. Ada planning, organizing, actuating, controlling. Nah, sistem informasi manajemen berarti sistem informasi tadi yang menghubungkan antara proses input, kemudian output, input, proses, output, dan outcome. Nah, peranan manajemen itu ada pada proses. Ketika kita ngomong proses, di situ ada perencanaan, ada pengorganisasian, kemudian ada pengarahan, dan ada evaluasi dan pengendalian. Disinilah yang kemudian akhirnya sistem informasi manajemen itu outputnya adalah ketika sebuah input dimasukkan, informasi-informasi yang ada dimasukkan, kemudian diproses dalam sebuah fungsi manajemen dalam proses itu, dan akhirnya membuat outputnya adalah dalam bentuk keputusan-keputusan manajerial. Ya, misalnya berapa jumlah SDM yang dibutuhkan, berapa budget yang dibutuhkan untuk menghasilkan volume penjualan atau untuk mencapai target penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ya. Kemudian juga itu berdasarkan sistem informasi manajemen yang ada itu berarti di situ ada fungsi feedback. Ketika itu tidak tercapai, why? Apa penyebabnya? Kemudian penyebab itu bisa dicari berdasarkan istilahnya kuadran-kuadran activity atau pengelompokan activity yang ada, kemudian itu bisa diketahui. Ya, misalkan ternyata kenapa target penjualannya tidak tepat, kemudian dilihat, oh misalnya promosi ini biayanya 100 juta, harusnya ekuivalennya menghasilkan
sebuah tingkat volume penjualan katakanlah 1 miliar. Ternyata dia hanya berhasil dari 100 juta itu dia hanya bisa menghasilkan 500 juta lah. Berarti ada something wrong di situ, apa yang salah, aktivitasnya yang salah apa, kemudian kegiatan promosinya yang salah apa. Kemudian itu dikendalikan, kemudian dilakukan perbaikan. Ya, jadi itu. Nah, sehingga kalau kita ngomong definisi daripada sistem informasi manajemen, berarti di sini ada sistem yang mengintegrasikan antara keberadaan sistem sumber daya manajemen. Di situ ada manusia, ada mesin, ada metode, finansial, dan lain-lain. Ya. Kemudian berdasarkan itu dibuatlah perangkat keras hardware-nya, mungkin dalam bentuk komputer, server, cloud computing, dan lain-lain, yang kemudian itu dibuatlah software-nya. Nah, berdasarkan software tersebut kemudian dibuatlah prosedurnya, manual penggunaannya, dan itu akan menjadi manual user yang itu akan bisa digunakan sebagai pedoman bagi user atau pengguna untuk menggunakan aplikasi daripada sistem informasi manajemen. Nah, kalau kita ngomong sistem informasi manajemen kaitannya dengan bisnis, maka kita harus bicara tentang rantai nilai informasi bisnis. Ya. Sebetulnya kalau kita ngomong rantai nilai, yang pertama dari sisi input, di situ ada data collection storage, kemudian ada transformasi info sistem daripada bisnis itu, ya kan? Kemudian ada diseminasi, kemudian terkaitkan dengan bisnis proses, dan pada bisnis proses pasti ada supply chain management, kemudian ada enterprise management, ada content management, ada chronology management, yang kemudian ada dikaitkan dengan aktivitas manajemen, ada perencanaan, ada koordinasi, ada controlling, kemudian ada modeling yang itu menjadi decision making, dan pasti semuanya itu mengarah pada goal perusahaan. Di sini ada profitability, kemudian ada strategic position, ada strategic penguasaan market share, ya, dan lain-lain. Ya. Nah, untuk itu ruang lingkup sistem informasi itu selalu terkait dengan teknologinya, organisasinya, dan manajemennya. Sehingga ketika kita menyusun sistem informasi, ini menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Jadi harus tepat semuanya, harus sesuai, harus inline, harus memiliki satu interrelasi antara satu dengan yang lainnya menjadi satu kekuatan yang utuh, yang itu bisa mencapai goal perusahaan. Nah, contoh misalkan sistem informasi. Ada sistem informasi reservasi pesawat terbang, sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor, kemudian sistem biometrik, seperti mungkin di perguruan tinggi ada sistem informasi akademik, ada sistem informasi keuangan, sistem informasi aset, dan lain-lain. Ya. Nah, sifat sistem informasi itu sesungguhnya harusnya sesuatu yang kompleks, itu bisa disederhanakan dengan menggunakan sistem informasi. Maka dari itu, analisis sistem itu menjadi penting di dalam sebuah penyusunan sistem informasi. Jadi, tergantung dari goal-nya, dari dokumen yang dibutuhkan, dari keputusan-keputusan yang akan diambil. Itu nanti disesuaikan di situ. Jadi, kalau kita ngomong kemampuan sistem informasi secara teori, di situ berarti ada melaksanakan komputasi numerik bervolume besar dan berkecepatan tinggi. Kemudian menyediakan komunikasi dalam organisasi atau antar organisasi, tapi kata kuncinya adalah pemanfaatan penggunaan informasi itu tujuannya adalah supaya biaya itu bisa diefisienkan dan keputusan bisa diambil secara akurat dan cepat. Kemudian menyimpan informasi dalam jumlah yang sangat besar dalam ruang yang kecil tetapi mudah diakses. Makanya orang banyak menggunakan cloud computing. Kemudian bagaimana membuat
yang mengakses informasi itu bisa dalam jumlah kapasitas orang secara banyak bisa mengakses itu dengan cepat dan availability-nya juga cukup besar sehingga tidak dibatasi oleh jumlah dan murah harusnya. Kemudian keberadaan sistem informasi tersebut itu harus mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, ya kan? Dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu orang, kemudian mesin, kemudian metode, ya, kemudian material, itu harus bisa efisien. Kemudian mengotomasikan proses bisnis yang ada sehingga itu bisa dikerjakan secara integrated, ya, secara sistematis, dan itu akan membuat biaya operasional dari perusahaan menjadi lebih murah. Ya. Kemudian apakah teknologi informasi itu? Ya. Jadi kalau kita ngomong tentang teknologi informasi di sini berarti ada penggunaan peralatan elektronika, ya, lebih spesialisasi khususnya komputer. Di situ fungsinya untuk menyimpan, menganalisis, mendistribusikan. Ya. Kemudian di situ juga ada namanya perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau perangkat keras berarti terkait dengan hardware, misalkan server dan lain sebagainya. Tapi kalau perangkat lunak berarti terkait dengan software-nya. Kemudian di dalam teknologi informasi itu sebetulnya kita tidak hanya terbatas mengomong pada teknologi komputer, di mana ada perangkat keras dan perangkat lunak. Tapi juga kita bicara tentang bagaimana bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirimkan informasi dalam bentuk elektronik, ya. Contohnya misalkan e-commerce dan lain-lain. Ya. Jadi ini contohnya nanti bisa dilihat. Nah, sekarang bagaimana peranan daripada sistem informasi atau teknologi informasi di dalam bisnis? Yang pertama, pasti mendukung proses dan aplikasi bisnis. Kemudian yang kedua, mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga, mendukung untuk menciptakan keunggulan kompetitif atau daya saing. Karena memang daya saing ini menjadi kunci supaya perusahaan tetap sustain, menjadi kunci supaya perusahaan tetap bisa mempertahankan keuntungannya, menjadi kunci supaya perusahaan bisa tetap mempertahankan market share yang dimiliki. Ya. Ini contohnya ketika kita login di dalam satu sistem informasi dalam kaitannya dengan aplikasi bisnis, ya. Ini nanti bisa dilihat. Nah, sekarang kita lihat tren daripada sistem informasi. Jadi, pertama, tahun era 50-an. Ya. Itu sifatnya hanya untuk memproses data. Kemudian berkembang di tahun 60 sampai 70 harus bisa menghasilkan report. Kemudian berkembang tahun 70 sampai 80 sudah menjadi decision support system. Nah, berkembang di tahun 80 sudah menjadi alat strategis perusahaan untuk mengambil keputusan. Dan sekarang, di era tahun 2000-an, ini kita sudah bicara tentang bagaimana sistem informasi ini sudah menjadi sebuah e-business, e-commerce, ya kan? Kemudian juga sudah menjadi salah satu budaya. Ya. Sekarang kalau kita lihat bahwa pembentukan budaya, merubah pola pikir orang, merubah aktivitas orang, bahkan bisa merubah ideologi orang, itu karena keberadaan daripada sistem informasi. Ya, sehingga ketika kita bicara tentang tipe daripada sistem informasi, pasti ada dua rumpun besarnya. Di sini ada operating support system, ada management support system. Ya. Kemudian di dalam operating support system di sini ada spesialisasi di dalam proses sistem, kemudian ada transaksi di dalam proses sistem, kemudian ada sistem kontrol, ya.
Kemudian ada Enterprise Collaboration System. Kemudian dalam kaitannya dengan manajemen support system, di sini ada manajemen informasi sistem, kemudian decision support system, kemudian execute informasi sistem, kemudian ada spesialisasi processing system. Keberadaan sistem informasi manajemen itu ada pada manajemen support system. Dan ini akan mendukung daripada sistem informasi strategik dan sistem fungsi bisnis ya. Jadi ini kaitannya dengan sistem informasi manajemen itu nanti areanya di sini. Ini penjelasannya nanti bisa dibaca di e-learning kita ya. Dan yang lebih ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kaitannya dengan strategic ya, strategic information system. Ya. Jadi kembali bahwa ketika sistem informasi manajemen itu dikaitkan dengan strategik, berarti dia, kalau kita ngomong strategik itu kata kuncinya harus bisa menciptakan keunggulan kompetitif, atau kita harus bisa menjadi lebih baik daripada pesaing dan kita menjadi leading. Ya, kita menjadi leading, entah itu di marketing, mungkin di market share, bahkan di portfolio bisnis kita menjadi leading. Itu kaitannya dengan strategic informasi system. Maka dari itu, pemahaman tentang sebuah bisnis proses yang diturunkan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan yang jelas dan konkret, ini menjadi kata kunci keberhasilan sistem informasi manajemen untuk menjadi strategic information system. Ya, contohnya Tiki, kemudian. Nah, sekarang kaitannya dengan itu berarti kita akan melihat apa sih sebetulnya komponen sistem informasi itu. Jadi komponen sistem informasi itu yang pertama adalah menyangkut perangkat keras. Di sini ada piranti-piranti fisik, misalnya komputer dan printer. Kemudian yang kedua adalah menyangkut perangkat lunak. Jadi ini merupakan sebuah program sekumpulan instruksi. Makanya ini perangkat lunak ini berhubungan dengan software. Kemudian ada prosedur. Ya. Karena perangkat lunak dan perangkat keras dan perangkat lunak itu bisa dijalankan ketika prosedur itu dibuat dengan baik, ya, dan prosedur itu dibuat untuk memastikan tujuan dari keberadaan sistem informasi itu, misalnya mengambil keputusan manajerial bidang keuangan sehingga bisa diputuskan berapa budget marketing, berapa budget SDM, berapa budget produksi ya. Kemudian yang ketiga adalah yang menjadi kata kunci bahwa sistem informasi itu bisa berjalan dengan baik. Ini juga jaringan komputer dan komunikasi data. Jadi kita bicara sistem informasi akan terkait dengan network. Kalau kita terkait dengan jaringan, berarti kita akan terkait dengan yang namanya security systemnya nanti. Bagaimana keamanan jaringannya, bagaimana data-data yang kita miliki itu tidak dicuri orang, ya kan? Bagaimana kemudian keberadaan tidak hanya sekedar data, tapi juga keberadaan informasi itu bisa cepat tersampaikan tanpa harus ada defect atau korup yang itu menyebabkan informasi yang diterima itu menjadi salah. Ya. Kemudian basis data. Ya. Makanya sekarang kalau kita melihat di era sekarang, di era digital ini, seseorang yang menguasai informasi, menguasai data, maka disitulah kata kunci. Sebagai salah satu contoh, dulu ketika paradigma ketika orang bikin sebuah perusahaan retail, entah itu dalam bentuk seperti McD, KFC, dan lain sebagainya, itu kalau boleh jujur, fokus bisnis mereka itu sebetulnya bukan di retail foodnya, tetapi lebih ke properti. Makanya bagaimana dia bisa membeli tanah, membuka satu lahan, kemudian di situ dikembangkan.
berdasarkan pemasukan yang diperoleh dari bisnis itu, nilai tanah di situ menjadi naik, menjadi meningkat. Ya. Nah sekarang beda. Misalnya orang bikin, kalau kita ngomong, lupa kenapa ya kartu chip itu bisa murah, kartu perdana itu bisa murah sekali ya, karena memang bisnisnya sebetulnya kalau boleh jujur bukan kartu perdana ya, tapi informasi yang akan bisa dikumpulkan, data yang akan bisa dikumpulkan karena informasi, karena data yang diperoleh dari kartu chip perdana tadi. Demikian pula juga ketika orang membuat aplikasi-aplikasi yang tidak berbayar, gratis, entah itu Twitter, entah itu Facebook, dan lain sebagainya, LinkedIn, itu adalah sebetulnya upaya untuk mengumpulkan database. Yang itu menjadi satu keunggulan daya saing, dan sekarang menjadi bisnis yang sangat menjanjikan di era digital ini. Ya. Kemudian orang, ya, maka dari itu kita ngomong komponen sistem informasi, keberhasilan dari komponen dari sebuah sistem informasi yang dijalankan itu akan terletak kepada orang. Ya, orang ini terkait dengan responsibility-nya, kemudian terkait dengan integritasnya. Maka dari itu, ketika kita bicara tentang era sekarang, di era digital, maka perusahaan, makanya sekarang yang langka itu adalah trust ya. Jadi pegawai yang memiliki trust, kemudian memiliki integritas, itu akan menjadi satu kompetensi yang dibutuhkan di dalam era digital ini. Ya. Jadi itu tadi bahwa di dalam aktivitas sistem informasi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di situ ada input, berarti di sini ada data resource, kemudian ada data entry activity, kemudian ada processing of data information. Di sini ada kalkulasi, di compare, klasifikasi, di summarize, kemudian ada output of informasi produk, berarti di sini ada message, report, kemudian ada storage berarti di sini ada data element dan database, kemudian ada control of system performance, di sini ada monitoring, evaluasi, dan feedback. Nah, bagaimana peran TI dan sistem informasi di dalam perusahaan? Jadi ini ada dua kuadran ya, dua sumbu yang memetakan pada 4 kuadran. Ketika degree of development terhadap creativity, competitive advantage itu tinggi, berarti ini, dan degree daripada fungsi dependensinya itu juga di sini rendah, berarti ini turn around. Ya, di turn around itu berarti kebijakan-kebijakan itu secara keseluruhan diintegrasikan, dan ini lebih mengarah bagaimana bisa menciptakan satu keunggulan kompetitif. Ya. Tapi ketika sama-sama tinggi, maka kita ngomong tentang strategik. Makanya dari situ bahwa peran sistem informasi untuk keberhasilan strategik perusahaan itu menjadi cukup penting, cukup vital. Ya, itu karena terkait tadi itu dengan kecepatan, ketepatan di dalam pengambilan keputusan-keputusan. Tapi kalau bersifat low pada daya saing, berarti hanya sifatnya sebagai support system saja. Ya. Kaitannya dengan competitive advantage-nya itu rendah, tapi dari sisi fungsi tinggi, berarti ini sistem informasi factory. Jadi lebih ke operasional yang itu bisa diukur langsung capaiannya sesuai dengan output yang dihasilkan. Nah, kaitannya dengan sistem informasi manajemen digital bagaimana? Kita tahu bahwa di dalam digitalisasi informasi di sini, masyarakat itu sekarang lebih mengarahkan kepada proses yang bersifat spesialisasi. Ya. Dan ini membuat proses pemampatan pada batasan ruang dan waktu dari sisi kehidupan sosial. Selain bidang teknis, spesialisasi juga mempunyai makna bahwa digitalisasi informasi itu memberikan perpanjangan pada institusi media dan dalam bentuk
korporasi yang semakin besar dan efektif. Makanya ketika kita ngomong di era digital ini, siapa yang membangun sebuah korporasi, maka dia yang akan sukses. Maka dari itu kenapa Gojek itu menggandeng Tokopedia. Jadi perusahaan yang bersifat korporasi itu mencoba menguasai dari hulu ke hilir. Input dikuasai, proses dikuasai, kemudian market juga dikuasai. Nah, hulu hilir ini, makanya bentuknya dalam sebuah korporasi dan dalam kaitannya dengan sistem informasi manajemen digital, perannya menjadi kuat dan sekarang menjadi cukup besar. Ya, sebagai salah satu contoh, kenapa sekarang kalau kita ngomong Toyota dalam proses pembuatan mobil itu menjadi lebih cepat karena dibagi-bagi. Ya, siapa yang bikin? Jadi aktivitas itu menjadi dibagi-bagi dan kemudian peranan supply chain management itu menjadi penting. Ya, makanya kalau orang bangun rumah itu waktunya bisa lebih cepat. Ya, karena sekarang dindingnya sudah ada sendiri, yang bikin rangkanya sudah ada sendiri, kemudian ini sendiri tinggal kemudian diassembly. Jadi konsepnya seperti itu. Teknologi juga begitu. Ya. Dan inilah yang menyebabkan kalau kita ngomong persaingan itu menjadi unpredictable, kemudian ada kalanya perusahaan yang sukses tiba-tiba dia bangkrut. Ya. Siapa yang tahu ada salah satu orang yang kemudian masuk menjadi orang terkaya di Indonesia, masuk 5 besar, 10 besar, itu karena ada bank yang dulu tidak terkenal, kemudian dikemas menjadi digitalisasi, menjadi bank digital, jadilah bank jago, akhirnya dia masuk menjadi orang kaya di dunia, karena ketika itu dimasukkan di bursa, respon masyarakat atau respon investor cukup tinggi, sehingga harga sahamnya dia menjadi melejit. Nah, itulah yang menyebabkan bahwa laju pertumbuhan dan perkembangan informasi itu membuat segala sesuatu tidak sudah bersifat deret hitung lagi atau deret itu, tapi sudah bisa menjadi eksponensial. Sifatnya sudah eksponensial. Jadi itu gambarannya teman-teman mahasiswa sekalian, sehingga Anda sekarang di era digital ini Anda dituntut untuk bisa mengadop kemampuan, knowledge, dan kompetensi Anda, talent Anda untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman di era digital sekarang ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan para mahasiswa sekalian. Monggo kalau ada sesuatu yang mau didiskusikan, saya persilakan. Ya, ada pertanyaan mungkin? Mbak Anggreni, Mas. Pak, terima kasih. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Cukup jelas atau terlalu cepat saya menjelaskannya? Sangat jelas, Pak. Itu ya. Sekali. Jadi ya, karena saya menyesuaikan dengan bidang keahlian saya akan menjelaskan memang yang terkait dengan strategik, dan menurut saya itu juga yang sekarang amat sangat dibutuhkan ya. Karena nanti ketika Anda bekerja di perusahaan, Anda ada di departemen apapun, di bidang apapun, ya, itu pasti Anda akan ditanya tentang apakah Anda memahami proses bisnis daripada perusahaan. Nah, ketika Anda tidak memahami proses bisnis daripada perusahaan, ini sulit Anda untuk bisa naik karir atau bisa mengembangkan kompetensi Anda yang akhirnya dilihat dan dihargai oleh perusahaan. Jadi penekanannya di sistem informasi manajemen digital ini, manfaatkan era digital ini, itu membuat segala sesuatu itu harus diputuskan dengan cepat, tepat, dan unpredictable ya. Untuk itu karena unpredictable, maka
sekarang itu kita tidak hanya sekedar proaktif, tapi kita juga sudah istilahnya kalau dalam manajemen itu blue ocean strategic ya. Kita harus bisa mendahului. Kita harus tahu tren ke depan seperti apa sehingga kita bisa mengantisipasi sebelum pesaing. Dan itu amat sangat mungkin di dalam era digital sekarang ini yang dimana sistem informasi itu seperti air bah. Makanya siapa yang menguasai informasi, siapa yang menguasai data, makanya Anda harus selalu update informasi, Anda harus selalu update kemampuan, Anda harus selalu update talent. Tapi yang tidak bisa digantikan oleh keberadaan teknologi pada sisi manusia, yaitu apa? Habit, integritas, sikap. Ya. Maka dari itu kalau kita rumuskan kemarin hasil sebuah riset, ada 5 besar yang dibutuhkan talent itu justru lebih ke personality. Jadi yang pertama adalah kejujuran, rasa tanggung jawab, keberanian mengambil resiko, kemudian komunikasi yang baik, ya, yang bisa di-deliver, yang bisa diterima, itu tidak akan tergantikan. Ya, maka dari itu Anda tidak perlu takut dengan perkembangan sistem informasi di dunia digital. Itu sebuah keniscayaan, sebuah tools, tapi Anda tetap secara personality juga harus Anda kembangkan pribadi Anda supaya Anda bisa mengimbangi itu. Maka Jepang itu kan sudah mengembangkan sebuah antisipasi daripada revolusi industri 4.0, dia membuat society 5.0. Nah, dalam konsep society 5.0 itu untuk meredam, untuk mengimbangi laju pertumbuhan industri yang terkait dengan digital ini, maka aspek personality, personal touch, empati, kemudian responsibility itu menjadi penting. Maka dari itu ke depan itu spesialisasi itu menjadi penting. Jadi orang itu harus spesialisasi, dia harus punya nilai core kompetensi yang itu menjadi keunikan dia yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya. Yang perlu saya ingatkan kepada para mahasiswa sekalian, kita ini sebetulnya terakhir menjadi the champion. Kita terakhir menjadi seorang pemenang. Kenapa? Karena sebetulnya dari berjuta-juta sperma yang dilepaskan oleh orang tua, yang bisa membuahi sel telur itu hanya satu. Berarti kita terlahir ini sebetulnya kodratnya, bitnya, kemudian apa? Istilahnya hakikatnya kita ini terlahir menjadi pemenang, bukan terlahir menjadi pecundang. Maka dari itu kenapa iblis itu dikeluarkan oleh Allah dari surga? Karena dia sombong, karena dia tidak mengakui manusia. Nah, iblis tidak memiliki yang diberikan creativity, inovasi dan lain sebagainya, itu hanya manusia. Malaikat, iblis tidak. Ya. Maka dari itu ketika iblis tidak mau apa istilahnya disuruh untuk menghormat kepada Adam, maka dia dikeluarkan dari surga. Lah, demikian pula juga manusia. Jadi sebetulnya kata kunci yang menyebabkan kita bergeser dari hakikat kita diciptakan oleh Tuhan, hakikatnya adalah menjadi pemenang, kemudian bergeser menjadi pecundang, itu karena kesombongan kita. Dan sombong itu tidak selalu dalam bentuk wah, saya hebat, saya ini kita ngomong begitu dalam bentuk ujub, tidak. Tetapi tidak menghargai, tidak mensyukuri, tidak mengingat bahwa Tuhan telah memberikan kita semua kelebihan dan kita memanfaatkan kelebihan yang kita miliki, itu juga merupakan sifat sombong yang menurut saya ya paling parah itu juga. Maka dari itu hindari sifat-sifat sombong. Berkeluh kesah itu juga sombong karena tidak menyadari keberadaan daripada Allah, ya kan? Keberadaan daripada Tuhan. Tuhan menciptakan kita itu pasti dengan segala kebaikannya, maka yakinlah. Maka dari itu dalam sebuah diskusi kan sudah juga dijelaskan, aku mengikuti prasangka hambaku. Jika hambaku berprasangka baik terhadapku, kuberikan kebaikan. Tapi sebaliknya jika hambaku berprasangka buruk kepadaku,
maka kuberikan keburukan. Dalam sebuah hadis sahih yang lain juga, amal jariah itu tidak hanya sekedar yang bersifat positif. Ketika Anda memberikan kebaikan Anda dimanfaatkan oleh orang lain, maka itu juga akan menjadi amal jariah Anda. Sebaliknya, ketika Anda memberikan sebuah kejelekan dan kejelekan Anda itu dilakukan oleh orang lain, dosa orang lain yang melakukan kejahatan itu juga akan ngumpul ke kita. Maka dari itu dalam sebuah sistem informasi digital di sini Anda harus bijak memanfaatkan semuanya untuk kebaikan. Khususnya manfaatkan semuanya untuk selalu menjadikan diri Anda termotivasi, menjadikan diri Anda selalu bersyukur, menjadikan diri Anda selalu menatap masa depan yang lebih baik. Saya kira itu mungkin, kalau nggak ada pertanyaan, penutup dari saya, kuliah nanti dilanjutkan melalui Elina. Pada pertemuan pertama ini, karena sifatnya pengantar, saya hanya minta teman-teman mahasiswa untuk berdiskusi di e-learning-nya yang ada, dan mungkin pada pertemuan kedua baru saya akan membuat assignment untuk mengevaluasi capaian pembelajaran mata kuliah. Saya kira itu, para mahasiswa sekalian. Kalau cukup saya akan akhiri ya. Kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian selalu sehat, selalu diberikan keluasan berpikir, keluasan rezeki, kebijaksanaan, tetap semangat dan tetap berprestasi. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.